Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas inilah yang terjadi jika air laut tidak asin. Perkara air laut ternyata tidak luput dari pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis dalam Al-Quran. Air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Pencipta ini membuat keseimbangan alam begitu mempesona. Khusus untuk air laut, sebagian kita mungkin sering bertanya, mengapa rasanya bisa begitu asin dan berbeda dengan air jenis lainnya? Sebagian berpikir, andai saja air laut berasa tawar, maka akan lebih bermanfaat untuk dikonsumsi. Karena tidak bisa dipungkiri jika saat ini dunia mengalami krisis air bersih yang layak minum. Perkara air laut ternyata tidak luput dari pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis dalam Al-Quran. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main dalam proses penciptaan semua makhluknya. Pada Quran Surah Fatir ayat 12 yang artinya, dan tidaklah sama dua laut yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Salah satu bahaya yang akan menimpa makhluk ketika air laut tidak asin adalah tempat ini akan menjadi pusat dari segala macam bentuk wabah penyakit. Tentu ini akan mengancam keselamatan penduduk dunia. Mengingat luas lautan lebih besar dibanding daratan. Mengapa bisa demikian? Salinitas atau kadar garam air laut berfungsi untuk mensterilkan air, sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Kalau tidak demikian, niscaya laut menjadi penyakit pusat atau markas yang baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Sekilas, mari mengingat tragedi tsunami yang terjadi pada 2004 silam. Ada begitu banyak korban jiwa yang meninggal dalam tragedi tersebut. Sebagian ditemukan, namun tidak sedikit pula yang ikut terseret menuju lautan dan samudra yang luas. Bagaimana jadinya jika air laut rasanya tawar? Jika air laut tidak asin, maka jenazah ini justru akan menjadi wabah penyakit karena mengalami pembusukan. Wallahu alam. Selain itu, asinnya air laut juga memberikan hikmah yang luar biasa lainnya. Jika air laut tidak asin, niscaya akan menyulitkan dunia transportasi air. Namun, bagaimana bisa? Pada Quran Surah Asy-Syura ayat 32 yang artinya, dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Kemudian, pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya yang terakhir pada Quran Surah Fatir ayat 12 yang artinya, masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Inilah mukjizat Al-Quran tentang fenomena di dasar lautan. Dalam bukunya bertajuk Oceans, Dana Elder dan John Bernata mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukannya tentang dasar lautan. Dalam kutipan bukunya yang berbunyi,
kegelapan dalam lautan dan samudra yang dalam dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Menurut Harun Yahya, teknologi masa kini berhasil mengungkapkan bahwa antara 3 hingga 30% sinar matahari dipantulkan oleh permukaan laut. Jadi, hampir semua 7 warna yang menyusun spektrum sinar matahari diserap satu demi satu ketika menembus permukaan lautan hingga kedalaman 200 meter, kecuali sinar biru. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak dijumpai sinar apapun. Sesungguhnya, fakta ilmiah ini telah disebutkan sekitar 1400 tahun lalu dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 40, yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Kemudian Harun Yahya berkata, ini sudah pasti salah satu keajaiban Al-Quran, sebab informasi ini dinyatakan di saat belum ada perangkat yang memungkinkan manusia untuk menyelam di kedalaman samudra. Tidak hanya itu, selanjutnya dalam ayat ke-40 surah An-Nur tertulis kemujizatan Al-Quran lainnya, yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Betapa tidak, para ilmuwan baru-baru ini menemukan keberadaan gelombang di dasar lautan yang terjadi pada pertempuran antara lapisan-lapisan air laut yang memiliki kerapatan atau massa jenis yang berbeda. Gelombang yang dinamakan gelombang internal ini meliputi wilayah perairan di kedalaman lautan dan samudra. Dikarenakan pada kedalaman ini air laut memiliki massa jenis lebih tinggi dibanding lapisan air di atasnya. Gelombang internal memiliki sifat seperti gelombang permukaan. Gelombang ini dapat pecah persis sebagaimana gelombang permukaan. Gelombang internal tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tapi keberadaannya dapat dikenali dengan mempelajari suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran benar-benar bersesuaian dengan penjelasan di atas. Tanpa adanya penelitian, seorang hanya mampu melihat gelombang di permukaan laut. Mustahil seseorang mampu mengamati keberadaan gelombang internal di dasar laut. Akan tetapi, dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan perhatian kita pada jenis gelombang yang terdapat di kedalaman samudra. Sungguh, fakta yang baru saja ditemukan para ilmuwan ini memperlihatkan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.